Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lediana, tutor di PKB Bina Insani pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi. Pada hari ini kita sudah menginjak modul yang ketiga di unit pertama, yaitu yang berjudul Pengenalan Siklus Hidup Manusia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita akan memulai pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu unit 1 dengan judul Pengenalan Siklus Hidup Manusia. Manusia seperti kita ketahui adalah makhluk Tuhan yang diberikan kelebihan pikiran dan akal. Maka tingkat perkembangan akal dan pikiran manusia ini pastinya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan manusia, yaitu mulai dari usia anak-anak, kemudian usia remaja, dan masa tua yang memiliki perkembangan akal dan pikiran yang pastinya berbeda juga. Pada tahap ini tentunya manusia mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja pastinya. Di sini dengan bekerja manusia mendapatkan penghasilan yang nantinya akan menghasilkan uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli barang dan menggunakan jasa. Langsung saja sudah kita ketahui terdapat gambar, yaitu penggunaan uang untuk setiap tahapan kehidupan manusia itu secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Baiklah, kita langsung saja melihat gambar pada layar, di mana di garis horizontal terdapat estimasi penghasilan. Kemudian di garis vertikal pada grafik menunjukkan tingkat usia atau umur manusia mulai dari rentang 20 tahun sampai dengan rentang 80 tahun. Seperti kita ketahui, gambar tersebut adalah gambar keuangan dalam siklus hidup manusia, yang dimana pada usia 20 tahun atau anak-anak menginjak ke remaja mulai mencari pendapatan atau penghasilan. Kemudian di rentang usia 20 sampai 30 dapat kita sebut sebagai rentang masa di mana memulai berkeluarga. Pada usia ini manusia sudah memiliki keinginan untuk berkeluarga, atau sudah banyak yang usia produktif untuk berkeluarga, yaitu di rentang 30 sampai 40 tahun. Dan pada rentang ini manusia sudah bekerja untuk mencari uang dengan cara mulai melakukan kredit atau utang. Selanjutnya pada rentang usia 40 sampai dengan 50, yaitu di mana fase perkembangan keluarga dan karir. Pada fase ini mereka sudah dapat memiliki tabungan dan memisahkan antara tabungan dengan konsumsi. Kemudian mereka juga sudah memiliki perencanaan asuransi seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, contohnya seperti itu. Kemudian mereka juga sudah memikirkan untuk berinvestasi. Selanjutnya di rentang usia 50 sampai dengan 60 tahun, di mana fase ini disebut dengan keluarga mapan. Nah, di sini pada umur sekian biasanya seseorang mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris dari keluarganya. Kemudian di usia 70 sampai 80 inilah yang dikatakan dengan fase pensiun, di mana pada fase tersebut seseorang tentunya berkeinginan untuk hidup sesuai dengan keinginannya, dengan memenuhi kebutuhannya dengan cukup dan dapat hidup di masa tua dengan bahagia. Pada gambar di atas, siklus hidup manusia dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu siklus hidup yang pertama adalah anak-anak,
kemudian remaja, kemudian memulai berkeluarga dan perkembangan keluarga dan karir, keluarga mapan, dan pensiun. Selanjutnya kita akan membahas tentang usia produktif manusia Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, usia produktif manusia Indonesia yaitu umumnya berada di rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan pada usia produktif ini, manusia memiliki kemampuan fisik yang sangat baik, yaitu sehingga mereka dapat bekerja dengan baik pula. Kemudian setelah fase 64 tahun ini, umumnya manusia memasuki usia pensiun karena kemampuan fisiknya kebanyakan sudah tidak mendukung ya, seperti itu untuk bekerja. Karena ada juga pada beberapa profesi tertentu sudah pensiun di angka di bawah 64 tahun atau sebelum 64 tahun. Dapat kita ambil contoh seperti profesi militer seperti tentara dan polisi. Mereka pensiun di usia di bawah 60 tahun bahkan, karena pada usia tersebut dapat digolongkan sudah tidak produktif untuk menjadi seorang militer. Kemudian kita mengetahui bahwa pendapatan setelah pensiun inilah yang perlu dipersiapkan sejak dini, karena supaya dapat menikmati kualitas hidup yang seperti sama saat kita sedang bekerja. Seperti itu ya. Baiklah, pada pembahasan yang selanjutnya ini kita melihat sebuah gambar, yaitu di mana seorang manusia sudah mulai memasuki fase pensiun seperti itu. Oleh karena itu, dengan melihat siklus hidup manusia yang sudah kita pelajari tadi, yang sangat sekali berkaitan dengan penggunaan uang, manakah yang termasuk golongan Anda? Apakah kelompok remaja, atau memulai berkeluarga, kemudian atau perkembangan keluarga dan karir, bahkan atau keluarga mapan atau pensiun, seperti itu. Nah, di sini bisa jadi cara kita untuk mengatur keuangan yaitu berbeda. Ya, dapat digambarkan di atas tadi pada grafik sebelumnya. Misalnya, seseorang yang berusia 40 tahun seharusnya sudah memiliki perencanaan untuk tabungan dan investasi, akan tetapi dengan penghasilannya yang seharusnya bisa ditabung dan menginvestasi, bila dia tidak memiliki investasi dan tabungan, pastinya uang gajinya itu akan habis untuk kebutuhannya sehari-hari saja, untuk kegiatan konsumsinya, seperti itu. Pada materi yang lalu kita telah membahas tentang pengertian dari kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selama hidupnya. Maka dikatakanlah kegiatan yang dilakukan manusia selama hidupnya itu untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan kegiatan ekonomi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.